Wonten nama-nama mriki. Ibu mriki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Kita mohon agar kita diberikan ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu bisa merubah hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Ala hadiyaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita akan membahas kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita sudah membaca makalah yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, ada 3 yang menyelamatkan, ada 3 yang merusak, ada 3 yang mengangkat derajat, ada 3 yang menjadi pelebur dosa. Ya, kemarin sudah kita jelaskan yang menyelamatkan itu. Yang pertama adalah takut kepada Allah di saat sepi dan ramai. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Sudah kita jelaskan. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sedang-sedang atau tengah-tengah antara fakir dan kaya, tidak terlalu pelit, tidak terlalu royal. Kemudian yang ketiga adalah wal adlu fir ridho wal ghadab, dan bersikap adil pada saat dia senang maupun marah dan benci. Ini yang menyelamatkan. Kemudian yang muhlikat, yang merusak, yang menghancurkan. Yang pertama adalah syuhun syadid, sangat pelit, nemen pelite, nemen medite. Itu menghancurkan. Karena di jiwa manusia itu masing-masing punya sifat pelit. Tapi nemen medite ngoten Pak. Napa nggih istilah nggih? Medit kuadrat. Oh, apa ngene iki istilah. Wis ngoten niku nggih.
Itu yang menghancurkan. Yang kedua, hawan muttaba, memperturuti hawa nafsu yang identik dengan kesenangan dunia, dituruti, ini dituruti, pokoknya kepingin ini dituruti, padahal itu membahayakan, itu menghancurkan. Nah yang ketiga, i'jabul mar binafsih, selalu bangga diri, geeran, ujub. Napa nggih geeran? Iki wek sapa iki, aku iki. Itu yang akan menghancurkan. Nah sekarang kita akan membahas derajat Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu, adapun 3 yang bisa mengangkat derajat. Derajat ini tentunya derajat akhirat Pak, tapi ini derajat dunia. Jadi orang itu kalau diberi derajat akhirat otomatis dikasih derajat dunia. Tapi kalau dia diberi derajat dunia belum tentu dikasih derajat akhirat. Apa saja yang mengangkat derajat? Fa ifsya'us salam, seneng olok salam, suka menebarkan salam. Kepada uang, assalamualaikum. Kepada uang, assalamualaikum. Ini kepada uang gini, karena uang ojo salam, kini sangat no ambek jin. Maksudnya apa? Ai idharus salami, menampakkan salam, menjelaskan salam. Assalamualaikum. Nek cara fikih hukum mengucapkan salam niku sunnah. Menjawab salam wajib. Jadi nek kula mengucapkan salam teng jenengan, kula niki sunnah, tapi jenengan jawabnya wajib. Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih pernah menceritakan kalau ada 2 orang ketemu, untuk tahu siapa di antara 2 ini yang paling tinggi imannya, dari mananya Pak? Siapa yang duluan mengucapkan salam. Sampai disik-disikan maca salam itu menjadi ukuran keimanan seseorang loh Pak. Makanya kadang-kadang teng handphone itu angsal telepon Pak. Misalnya istri kula telepon. Nah biasanya spontan kula niki, tin. Assalamualaikum. Kono sing kepengin ngomong tapi kula disiki salami. Apa masalah? Enggak masalah, justru baik. Kalau ada orang yang naik mobil bertemu dengan orang yang naik sepeda motor, maka yang salam duluan yang naik mobil. Kalau sepeda motor ketemu dengan orang yang naik sepeda ontel, sepeda motor dulu yang uluk salam kepada sepeda ontel. Kalau sepedaan ontel ketemu orang jalan kaki, yang sepedaan ontel yang duluan salam Pak. Yang jalan kaki ketemu orang duduk-duduk, yang jalan kaki yang uluk salam dulu. Yang duduk-duduk ketemu orang kelesetan, ya sing kelesetan ketemu wong mati ya sing kelesetan sing uluk salam. Bainan nasi, di antara manusia, bi antusallima, yaitu dengan cara mengucapkan salam, ala man araftahu, atas orang yang dia kenal, wa man lam ta'rifuhu, dan orang yang tidak kenal. Bapak Ibu, orang itu kan aneh kalau dia mengatakan saya tidak kenal Anda, itu aneh. Padahal kita ini saudara Pak. Tapi kalau bertanya bolehlah, jenengan sinten asmane, jenenge menungso kan anten laline. Tapi ngomong saya tidak kenal sama Anda siapa? Ya tapuk lambene kayak ngoten niku. Bapak Ibu, kita ini satu ayah Pak, satu ibu. Saman kalau diurut-urut sampai ke atas anaknya siapa? Adam kan? Ibu zaman siapa? Hawa, podo kali kula ngoten lho. Artinya nek kepanggih tiyang niku Pak, iki dulurku. Masih gak ro jenenge, masih gak ro asale, iki dulurku. Membangun bahwa ini saudara itu Pak. Hangat suasana nanti. Lapanane kula teng Jakarta nitih kereta Pak. Kereta niki lak budale dugi Pasar Turi niki
Jam 09.00 jam 12.00 ngeten nggih, tutup mriku subuh teng Gambir mriku. Ambek jejer wong gak kenal. Tetapi kan ada konsepnya dalam agama. Salamo, kenal gak kenal sopon. Ya saya kepingin ganjaran Pak, ya tak disi. Assalamualaikum. Ngobrol sampai mriku Pak. Akhirnya kayak gak turu-turu gara-gara ngobrol nih. Tapi seneng. Dadi dulur. Terus pulang saya dari Surabaya. Padahal saya nggak menceritakan kalau saya ini ya imam masjid sini, khotib masjid sini. Mbok kok roro dhewe ngoten, mung digoleki wae. Jeneng kula goleki. Namanya siapa? Orang Semarang, Pak. Saya Ahmad Muzaki, Pak. Mungkin digoleki nang Google, Ahmad Muzaki metu kabeh kok padha ambek nang kene kan. Akhirnya kalau diundang pengajian nang Jakarta, lho oleh rezeki kok, Pak. Ya tidak harus pengajian Bapak Ibu. Bayangkan kalau saya nggak nyapa Pak, terus dia nggak nyapa. Selama 9 jam nang ngene kereta, apa gak tersiksa sampean? Akhirnya turu ngantuk ngeten. Dek turu ngadep rono kene ngadep rene. Dadak ngelilir barang, bengi-bengi ngadep lah. Ya Allah, jangan remehkan salam Bapak Ibu. Jangan remehkan salam. Jenengan salam sama orang itu, sekiranya tidak ada yang menjawab, malaikatnya menjawab. Dan hadis, apabila kita masuk rumah kita sendiri, maka ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Kalau nggak ada orang menjawab, para malaikat Allah menjawab salam kita. Ya, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah. Salam itu tahiyah, kemuliaan, kehormatan dari Allah, mubarakah dan membawa barokah, ya, thayyibah dan membawa kebaikan. Bahkan ada satu hadis begini Pak, salah satun zaminuhumullah, ada 3 orang yang dijamin oleh Allah hidupnya. Dijamin itu hidupnya dijamin, matinya dijamin. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Satu orang yang berangkat menuju perang di jalan Allah. Perang, kalau dia itu hidup, maka dia mendapat ghanimah kalau menang. Dapat ghanimah, harta, rampasan perang. Kalau dia mati syahid. Mati syahid. Jadi orang jihad di jalan Allah itu uripe untung, mati nih tambah untung. Yang kedua, orang yang berjalan menuju masjid itu dijamin Allah. Ini yang ngomong Nabi Pak. Kalau dia datang ke masjid kemudian pulang selamat, maka Allah jaminkan rezekinya nambah. Jadi salah satu yang membuka pintu rezeki itu Bapak Ibu, itu melangkahkan ke masjid pulang, yakin ditambah rezekinya. Nah cuman kadang-kadang tiang itu kan buatan semerap, rezeki saya di mana nggak tahu, tapi pasti ditambah. Dan kalau dia mati dalam perjalanan, baik pergi maupun pulang dari masjid, mati syahid Bapak. 2, yang ketiga, orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Terus dia masuk rumah terjadi sesuatu Pak. Kalau dia hidup masuk rumah, maka rumah yang diuluk salam itu barokah rumahnya. Kalau dia mati di dalam rumah itu, dia mati syahid. Jadi orang yang perang di jalan Allah, perang sungguhan ini Pak, orang yang berjalan menuju masjid dan orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Jangan main-main sama salam. Ini yang pertama, derajat dinaikkan Allah kalau kita suka mengucapkan salam. Wa it'amut ta'am, dan suka memberi makan, loman panganan. Mungkin dengan arti dia suka walimahan, ngundang tonggo kiwa tengen. Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya ya, wis gak usah, sampean gak usah bahas konten apakah ini tahlilan, apa yasinan, apa sunatan, terserah. Intinya bukan itu. Intinya wong ingin masak, gawe berkat, gawe panganan, ngundang tonggo kiwa tengen diparingno. Kalau ada yang tidak setuju tahlil silahkan. Kalau ada yang gak setuju yasinan monggo, gak setuju waliman silahkan. Tapi apa sampean gak setuju nih ana wong sedekah makanan? Paling tidak lihatlah sedekah makanannya itu. Kan biasanya kan sedekahnya 2 Pak. Sedekahnya itu ya dimakan di tempat, ana sing digawa mulih. Kan ngoten nggih, daerah Surabaya, Jawa Timur.
Berkat itu kan mari dibeber diangkat. Kalau saya nggak setuju acaranya, nggak sepakat dengan monggo, nggak sepakat jenenge pendapat monggo. Tapi apakah Anda tidak sepakat kalau ada orang pengen bersedekah makanan ke tetangga dengan diundang? Ayo, ngomong nggak sepakat. Hadisnya jelas. It'amut ta'am. Atau dengan cara diweh-wehno, zaman biyen. Mangke niki Pak, apa gengan niki Pak, rame Pak. Oh nang pawon jajan tok Bu. Monggo mungkin teng griya kula. Apem. Napa malih lemper. Bikang. Wih, kelas berat kabeh niku Pak. Allah karim. Atau neraktir kawan-kawannya. Cak nganggur Cak. Iya, tak jamangan yo. Oh ayo. Waduh. Wong koyo ngene derajate munggah Pak, temen derajate munggah sampean. Dadi sampean nek derajate munggah, sampean ngejak kula mangan nggih. Tengah jeni kathah Pak, warung-warung kathah mriki, monggo. Nek wis gak wayahe ngaji. Nek wayahe ngaji sampean jak mangan lak ndolek ini ustaze gak ono, yaine gak ono. Dijak mangan gara-gara ngamal hadis it'amut ta'am. Jenengan sumerap Nabi Ibrahim. Sumerap nggih mau maca Quran kok. Lah nek wong gak maca Quran ya gak ketemu Nabi Ibrahim, Pak. Wong Quran ana surat Ibrahim kok. Apa? Nanti ada keterangan di sini, Pak. Kenapa Ibrahim itu anak-anaknya semua para nabi dan rasul? Anak Ibrahim niku Pak Bu. Niku kuwabe dadi nabi, kuwabe dadi rasul. Mulane julukane sinten? Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Oh takdir Allah Pak. Oh alah, nek takdir gak usah ngaji sampean. Kabeh niku takdir Allah, tapi ada sababiyah. Setiap yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini itu pasti takdir Pak, tapi antar sebabe. Likulli syai'in sabab, idza ja'a sabab zalal ujab. Kuwabe ana sebabe. Muzaki lho nggo teng mriki takdir Allah. Ya ana sebabe Pak. Nek gak dikongkon Al Akbar yo gak lho mriki kula. Gendeng. Ayo sampean lungguh mriki lah, langsung diusir satpam sampean. Utawa mungkin mari ngaji sampean lungguh mriki foto-fotoan tok, foto. Ana speaker ngeten iki foto, di-share nang kanca-kanca sampean. Lagi ngaji di Al Akbar, lagi pengajian di Al Akbar. Apa komentari? Bocuk. Gak kira percaya kanca sampean masih foto nang kene, nggih kopi serban sampean foto. Gak kira percaya gak? Wis ta. Ada proses Bapak Ibu. Nabi Ibrahim kenapa anaknya baik-baik Pak? Ada dua resepnya, rahasianya. Satu, loman. Ibrahim itu tidak pernah makan kalau nggak ngajak orang. Niki kalau belajar kalau tiru. Niki kan pun janjian mangan bareng kali konco. Maten ngaji saat niki maten ngaji teng Tanjung Sari. Maten niku janjian mangan. Kulo sing ngejak. Monggo sampean tumut monggo. Kalau Sherlock nggih. Yang marane mriko. Teng pundi? Teng Sedayu mriko lho. Loman panganan, Pak. Loman panganan Ibrahim. Bahkan Ibrahim itu punya apa? Punya peternakan sapi. Tiap ada tamu disembelihno sapi, Pak. Sapi yang disembelih itu sapi muda. Namanya ijlin hanid. Ijl itu kan sapi tapi masih muda. Ijl. Bukan bakor, bukan ghanam, tapi al-ijl. Nanti kalau nggak habis dimakan di tempat, dibungkus nongkon gomole. Masya Allah. Satu. Dua, Ibrahim itu tidak punya rasa mangkel. Jadi dikuyo-kuyo wong, disiksa oleh kaumnya, nggak mangkelan. Makanya resepnya anaknya baik-baik itu dua. Sing loman, panganan, gak usah mangkelan wis. Nah nek loro gak dilakoni situ medhit, loro mangkelan wis tak jamin anak sampean wis gak kena dituturi wis. Itu namanya nasihat lewat amal. Salam itu meningkatkan derajat, mengangkat derajat. Berbagi makanan itu juga mengangkat derajat. Siapa yang sering berbagi makanan, derajatnya dinaikkan sama Allah. Ngeten iki lak. Nek sampean rungokno tok nggih gawe teori Pak, percuma.
praktek Pak. Engko mari salat sapa sing ajak mangan. Termasuk istri. Maaf Bapak Ibu, maaf. Sampeyan ojo dikongkon masak tok bojo sampeyan niku Pak. Yaumin mulai rumah tangga masak tok isine. Allah, sampai gosong wajah sing bojo, sing wedok niku Pak. Kena geni, kena kompor iku. Sama jak nang warung. Restoran Agis buka. Prima Rasa buka. Cianjur buka. Warung-warung ngarep iku buka. Kalau ngomong ngeten soalnya kalau sponsor ini kok Pak. Kan sering di gratisno ambek sing duwe restoran. Sing kula sebutaken niku. Ya Allah, ono wong masyaallah wong lanang gak tau ngejak bojone nang warung blah. Siji nang warung nggawa sego dhewe. Lah ya tuku sego goreng kok nggawa sego dhewe. Allah. Kan wingi enten rumusé ciri-ciri orang pelit adalah nek tuku sego goreng nggawa sego dhewe. Dadi nunut goreng tok. Sing asale rego 9.000 sego goreng sak bungkus Pak. Pek dirgani 2,5. Mulai sing dodol ngaplung ya Allah, cek medhit rek. Lah sego ku gak kalong lah. Lengo entek sego gak kalong. Astagfirullah. Mugi-mugi gak ono jamaah al-akbar sing koyo ngene Pak, gak ono. Wis jamaah liyane gak apa-apa lah barojok. Lidhaif untuk tamu, terutama tamu. Jamu Pak, jamu. Wal ja'i dan orang yang kelaparan, orang yang lapar. Sing loman kali tamu. Masya Allah. Rata-rata kiai-kiai ini ngoten Pak, ya Allah. Kalau nanti wingi teng Banyuwangi teng kiai. Dugi mriko niku jam 11 malam kula. Monggo Gus minar Agus ya Allah. Tapi kalau telepon sik sore ini telepon siap no kuwabe Pak. Ya Allah sembarang. Ono panganan niku sembarang kali sop buntut. Gurami bakar, ayam bakar. Wis. Monggo sedaya. Padahal kula tok niku kali bojoku kula tamune niku. Belkek ngoten niku Pak. Ternyata ada tamu lagi dijamu lagi sama kiai. Seolah-olah hadis ini benar-benar menghujam di dadanya. Ya, di dadanya. Dan orang kelaparan, orang yang lapar, siapa saja Bapak Ibu? Siapa saja, terutama orang memberi makan orang puasa. Kan orang puasa jelas lapar Pak. Seandainya ya Pak ya, seandainya ada di hutan belantara. Kemudian ada orang lapar. Butuh mana orang lapar itu uang sama nasi? Ya butuh nasi. Dikai duit sak koper ya gak dipangan duit Pak. Saya pernah dari Balikpapan itu menuju ke Samarinda. Dulu belum ada pesawat direct Pak dari Jakarta. Itu ada orang 3, 4 sama supir. 3 ini saya, kawan 2 ini mau bayar tanah Pak. Bayar tanah di gunung yang ada batu baranya. Uang itu ada sekitar, bayarnya ya banyak, cuman yang di bawah itu ada cashnya itu ada sekitar 2 miliar atau 2 miliar berapa itu cashnya. Yang lain ditransfer, dibawa di mobil itu. Di tengah jalan ini mobil bagus kok mogok di daerah Bukit Soeharto itu. Tengah malam, lah kok dilalat telepon kami itu tidak ada sinyal sama sekali. Jadi nggak bisa telepon sama sekali Pak. Jadi deprok teng berikut tok. Setiap kali ada mobil, kan itu tengah malam, kan hutan itu Pak. Didang, nggak ada yang berani. Padahal kami itu belum makan mulai pagi. Air yang ada di mobil itu habis. Nah mungkin kalau kami kan mungkin ya biasa poso Pak, biasa luwe ngono loh. Ada satu ini yang paling kaya di antara yang datang itu pengusaha dari Jakarta itu. Nangis Pak. Nangis. Ngomongnya tenang nih. Saya ini bawa uang 2 miliar tidak ada gunanya. Mosok kate mangan duit aku. Saya butuh sego. Butuh makanan saya ini. Ada kalanya orang itu tidak butuh Pak begitu Pak. Wong luwe gak butuh duit. Butuh duit nek wis wareg baru butuh deh. Makanya dikatakan bahwa
akhlak Nabi dan para sahabat itu suka berbagi makanan. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka suka berbagi makanan. Makanan itu yang dicintainya, Pak, makanan yang disenanginya. Masih senang tapi dijak. Jadi kalau dia mengajak orang makan itu seperti menu yang dia makan. Kalau ater-ater itu makanan yang dia makan. Bukan ater-ater panganan tapi dhek gak arep. Seje lho niku. Beda, Pak. Banyak orang yang bisa ngasih makanan, tapi makan itu makanan sisa, makanan basi. Dhek wis kelepeh lho, kena wong. Bukan masuk, enggak masuk di sini itu. Ini makanan yang masih dicintai, dikasihkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak diterima, tidak dianggap kebaikan sampai dia berinfak dengan apa yang dia cintai. Nangis gara-gara kepengin mangan, Pak. Kok duit miliar iki ya Allah. Sajane nek ana panganan 2 miliar ana warung dituku, Pak. Sak warung-warunge dituku. Sak sing duwe warung bisa dituku. Berhubung gak ana warung. Nelpon, oh kok adek gosen Gojek sampean gak iso wis. Makanya kalau ada orang takjil, sananya ndak ada makanan sama sekali, Pak. Jejer takjil posong. Terus kayak duit 1.000-an, gak gelem kan panganane. Kecuali kalau dia tahu di sana ada warung, ya cukup duit melalui nang warung lah. Niki gak ono panganan belas, wong lungguh-lungguh kayak duit 1.000-an. Pak, tolong mboten butuh duit, Pak. Butuh mangan. Makanya disebut wa it'amut ta'am. Yang kedua, yang ketiga yang mengangkat derajat wassalatu bil lail. Wassalatu dan melaksanakan salat bil lail, salat malam. Wan nasu sementara manusia itu niyamun tidur. Salat bangun malam sementara yang lain tidur. Ai at-tahajjud yaitu salat tahajud fi jaufil laili di penghujung malam. Hala ghaflatin nas pada saat manusia semua lupa, lalai fi ladzatit ta'am karena nikmat dan lezatnya, fi ladzatin naum karena lezatnya tidur. Jadi dia bangun saat orang lain tidur nikmat. Kan ada dalam ayatnya, Bu, Pak ya. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka bangun dan beristighfar kepada Allah. Itu tanda-tandanya calon penghuni surga. Ya Allah, ahli tahajud, ahli sholat malam, sepi-sepi sholat sendirian, Pak. Tidak ada yang melihat dia, tapi dia bisa menikmati ibadahnya. Masya Allah, Masya Allah. Berikutnya yang menghapus dosa, tadi yang mengangkat derajat, mengucapkan salam, berbagi makanan, dan sholat malam. Wa ammal kafaratu, adapun kafarat itu perkara yang bisa menghapus dosa. Ai allati adatha, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, tamhul khati'ah, akan bisa menghapus kesalahan. Yang pertama fa isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu pada saat cuaca dingin. Bi fathataini, dengan 2 fathah, jam'u sabrotin, jamaknya sabro. Bi fathin wa sukunin, dengan fathah dan sukun. Maknanya apa? Ai itmamul wudu, menyempurnakan wudu, fi waqti syiddatil bardi, di waktu dingin yang sangat. Nek dingin itu di antara 5 waktu ini salat apa, Pak? Subuh. Napa malah udan-udanan ngaten iki? Nek dalu udan kaya ngaten biasane subuh niku wademe luar biasa. Orang dalam cuaca dingin masih menyempurnakan, Pak, Masya Allah. Dalam
bulan November niku sholat subuh teng Masjidil Aqsa. 3 hari, tiga subuh itu di Masjidil Aqsa, Pak. Nah, kula niki ndugi hotel niku sampun wudu. Dan kula wanti-wanti tenggene jamaah karena waktu itu cuacanya 9 derajat. 9 derajat Pak dinginnya di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu kalau bisa wudunya di hotel dan dijaga wudunya karena airnya dingin sekali. Kula sing nuturi koyo ngoten, Pak. Kalau bisa dari hotel ditahan ya. Makannya malamnya jangan terlalu banyak sambal biar ndak ngentut. Kula balik-balik nutar-nutur ngono. Jadi tutup gerbangnya Al-Aqsa. Kula sing ngentut. Masya Allah, Ustaz. Sudah yang lain saya antar untuk masuk masjid, saya kembali wudhu. Waduh ya Pak, ya Allah. Saya ingat hadis, apa ini yang bisa menghapus dosa? Sampai ngececer. Nah kalau di Surabaya tidak ada kondisi seperti ini Pak. Mungkin di puncak sana leduk nih kalau, teretes munggah nih kalau Pak. Itu sama, tapi nggak sedingin di Masjidil Aqsa. Kalau di hotel kan ada pemanas Pak, itu tidak ada. Waduh, terus habis wudhu keluar, masa ngececer gitu Pak. Padahal saya pakai jaket, sudah pakai semua. Saya ingat, apa ini Pak, menyempurnakan wudhu. Dan biasanya orang kalau kedinginan kan wudhunya kan asal-asalan. Itu diterjangai. Itu menghapus dosa. Menyempurnakan wudhu pada saat cuaca sangat dingin. Bi ayyati bisunanihi, tetap menjalankan sunnahnya. Kadang-kadang ngapunten orang kalau sudah posisi dingin Pak, wis sing wajib-wajib ae, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala. Marongono basuh kaki. Ini enggak, tetap disela-selai jari-jarinya. Menyempurnakan sampai membasuh, melebih-lebihkan begini Pak. Itu isbahul wudu. Wanaklul akdam, wanaklu dan memindahkan al-akdam itu telapak kaki. Maksudnya itu berjalan. Naklul akdam itu berjalan ilal jamaati, ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Niki wau enten sing mlaku napa sepeda motoran? Walah gak masuk lah niki rek. Ya tetap mlaku untuk di parkiran mriki. Makanya kalau usulaken nang manajemen Masjid Al Akbar nek saged parkir niki tebe, Pak. Tebe mriko lho. Dadi cek enten melampahi. Akhirnya mboten usah ya, mboten tebe-tebe. Untuk di lawang mriki pun ado. Istilahnya di desa-desa dulu Bapak Ibu, sejauh apapun orang ke masjid itu mesti jalan Pak. Dan di desa kan jarang dulu. Masjid musola niku mboten enten. Jarang Bapak. Ada itu satu saja masjid di kampung niku Pak. Jaraknya kadang-kadang setengah kilo, 1 kilo. Nah kalau melihat hadis ini mestinya orang-orang kalau mau haji dan umroh itu Bapak Ibu milih paketan yang hotelnya jauh kalau lihat hadis ini. Tapi kan jarang ngoten niku. Milih sing hotel paling cedek. Padahal kalau mau jalan kaki itu bisa menghapus dosanya. Kaki kanan itu menghapus dosa, kaki kiri itu mengangkat derajat. Bagaimana yang naik motor? Apa mendapatkan pahala yang sama? Ya sama Pak Bu. Dari mana ngitungnya? Rodanya. Roda depan berputar mengampuni dosa, roda belakang itu mengangkat derajat. Yo tak karang dhewe ae Pak. Lah ya niki sama takon dulu di era Rasulullah tidak ada sepeda motor. Enggak, ini kan menghargai jeripaya namanya Pak. Makanya ada hadis mengatakan al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu disesuaikan dengan kadar kesusahannya, kesulitannya. Orang yang kakinya sehat jalan ke masjid dengan yang kakinya sakit dingklang sampai nang masjid beda Bapak Ibu. Masyakohnya beda. Bahkan ada video yang beredar viral itu Bapak Ibu. Ya Allah, anak itu cacat loh Pak. Tangannya buntung, kakinya buntung. Isok kerekel-kerekel nang masjid. Dan masjidnya ada di lantai 2. Naik tangga itu tidak ada bantuan.
Pernah mungkin jenengan nonton itu. Ya Allah, saya enggak gitu, ganjarannya ya apa, Masya Allah. Dan dia selalu hadir tepat waktu, istiqomah jamaahnya dalam kondisi tubuh yang cacat. Ini sing sempurna kita nggak gelem nang masjid ya napa Pak ya sembuh karo. Nggak tahu bagaimana kita kalau nggak mau ke masjid. Ila sholati, melaksanakan sholat ma'al jamaati dengan sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholah, wantidharus sholati, dan menunggu sholat ba'das sholati, setelah sholat. Aili yusalliha fil masjid wa misluh, bisa melaksanakan sholat sunnah atau sepadannya sholat sunnah. Apa itu? Jenengan ini Pak, sholat maghrib di sini, menunggu sholat isya dengan duduk pengajian, maka ini menghapus dosa. Ini intidharus sholat. Saya mau tanya Bapak Ibu, intidharus sholat atau menunggu sholat ini berlaku pada waktu apa saja? Dua. Wis kesuwan sama tak jawab dewi. Dua mengenai. Satu, antara maghrib ke isya dan antara subuh ke syuruk, itu intidharus shalah. Jadi panjenengan menunggu seperti ini Bapak Ibu. Ada hadis mengatakan intidharus shalah ba'da shalah as-shalah. Menunggu sholat setelah sholat itu, di samping diampuni dosanya, dianggap sholat. Jadi selama kira-kira 1 jam kita menunggu isya dari maghrib, asalkan maghribnya di sini, duduk menunggu isya, lah selama penantian sholat berikutnya itu pengampunan dosa dan dianggap sholat. Subuh sampai syuruk, waktunya hampir bersamaan Pak. Ini kira-kira 1 jam kurang 10 menit. Kalau syuruk itu kan 1 jam, karena 15 menitnya terpotong dengan sholat azan, kemudian sholat fajar, kemudian sholat jamaah. Kan subuh itu dari waktunya kan 1 jam seperempat Pak, dari syuruk itu, ke syuruk itu. Yang seperempat jam dipotong, 20 menit lah. Hampir sama. Menunggunya isya, maghrib ke isya dengan menunjuknya subuh ke syuruk itu hampir sama waktunya. Sama-sama kurang lebih 1 jam. Itu menghapus dosa. Intidharu kulli khairin, menunggunya itu melakukan kebaikan-kebaikan. Menunggunya itu kebaikan-kebaikan. Bedanya kalau nunggu maghrib sama isya atau subuh, apa bedanya Pak? Bedanya kalau maghrib ini bisa nyantai, jenengan bisa ke pojok sana, pojok sini. Kalau subuh harus tetap di tempatnya, kalau kepingin pahala haji mabrur itu. Tapi kalau sekedar untuk diampuni dosanya, ya tetap di masjid sampai syuruk boleh. Cuman kalau pengen pahala haji mabrur itu harus duduk di tempat dia sholat, tidak batal, tidak berkata yang sia-sia, sampai matahari terbit pertama kali, dan dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji mabrur. Ini mumpung haji antriannya panjang Pak, sing nglakoni ngono wae. Terutama gak duit-duit. Masih antrian panjang gak duit-duit nggih mboten apa. Sementara melakukan itu, menyempurnakan wudhu, melangkahkan kaki jamaah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat. Ini yang menghapuskan dosa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai di sini Bapak Ibu, keterangan ini semoga manfaat, karena berikutnya ada bab yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dalam persilakan. Ini kan setunggal. Nggih. 2 jejer langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Kalau kita setelah melakukan ketaatan, misalnya sholat, puasa, atau sholat duha, terus kita merasa nyaman, itu ujub atau syukur
Termasuk ketika sholat kan imam ada yang astagfirullah, ada yang alhamdulillah. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa syukur, bisa ujub, bisa dua-duanya loh Pak. Mari sholat kok enak ya, kayak diterima sholatku ini, kok enak ya. Makanya begini Bapak Ibu, setiap kalimat yang merespon kesenangan itu selalu ada terusannya. Ya, apa itu? Dua. Kalau kita dikasih jabatan, misalkan gini, contoh ya Pak, contoh, coba dilepok nanti loh ya. Enggak ono presiden, wakil presiden terpilih. Ternyata saya ditelepon oleh presiden terpilih ini kalau ditelepon Pak. Niki contoh, nggih contoh. Coba dilepokno ati. Bapak saya minta untuk membantu kami jadi menteri agama. Oh, waduh ngono umpama. Kira-kira perasaan kula apa? Seneng ya seneng rek wong jenenge menungso. Tapi di balik itu kan kemarin sudah ada hadisnya wa kam mim maftunin bin nikmah. Banyak orang itu diuji dengan kenikmatan. Karena sudah sadar ada ilmunya, setelah ngomong alhamdulillah, saya ngomong innalillah. Jadi alhamdulillah jangan sendirian Pak, ono gandengane. Sama dengan tadi, perasaan nyaman. Alhamdulillah, hatiku kok enak rek. Tapi langsung astagfirullah, ya Allah mudah-mudahan yang enak ini bukan ujub, tapi bentuk syukur. Jadi gandengno antara alhamdulillah kali innalillah, alhamdulillah dan astagfirullah. Ngapunten Bapak Ibu, nyenengan kepireng tiang sedo. Napa sing diucapno? Innalillah, betul enggak? Boleh enggak sendirian? Enggak. Di balik innalillah itu ada alhamdulillah. Misalkan orang sakit kemudian wafat Pak, alhamdulillah dia telah dilepaskan Allah dari beban sakitnya. Cuman sing alhamdulillah ini buatan kulino ngono lho. Jangan dikeraskan. Ana wong mati tetep innalillah. Napa malah tangga sampean sing mati. Engko nek alhamdulillah ya kurung ngomong gak enak Pak. Cak Jo mati, alhamdulillah. Kurang ajar kon ya. Nyukurno kon. Iku Pak Deko dhewe iku. Akhirnya geger. Di hati ini Pak harus ada dua, antara harap-harap dan cemas, khauf dan roja. Apapun, contoh jenengan merasa nikmat, ya Allah muga-muga niki nikmat yang sesungguhnya, bukan istidraj. Asal hadiah napa mawon, asal hadiah napa mawon, ya Allah mudah-mudahan ini nikmat sebenarnya, bukan istidraj. Itu sikap yang harus dibangun. Kuwatose setane mlebu ngudha, ujube metu. Nauzubillah min dzalik. Makaten nggih, wallahu alam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, selama ini mulai dari awal yang pengucapan assalamualaikum itu kebanyakan orang muslim itu tidak lengkap. Nggih. Akan tetapi saya pernah dengar bos-bosnya saya, anaknya, dari pastor, kalau kita mengucapkan pada orang muslim assalamualaikum sudah cukup gitu. Nah sekarang ini seakan-akan orang Islam ikuti gitu loh. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barokahnya kan ada. Kalau mengucapkan assalamualaikum gimana Ustaz? Iya. Lebih jelas Ustaz. Memang assalamualaikum itu dalam kaidah salam ya belum lengkap Bapak Ibu. Yang lengkap itu assalamualaikum warahmatullah. Karena kalimat doanya ada di Allahnya. Ini peringatan, ayo dirubah kebiasaan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau bila perlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam bahasa sederhananya, kalau hanya assalamualaikum itu tak lebihnya kita mengucapkan selamat pagi saja. Tidak ada unsur doanya, tidak ada unsur doa itu kan ada Allah itu loh. Lah Allah aja di belakang.
Adapun wa barakatuhu, hu itu kan kembali ke Allah karena sudah ada Allah di. Loh, wa barakatuh itu kan nggak ada Allahnya. Ya ada, hu-nya itu Allah. Karena sebelumnya sudah ada. Maka ayolah Pak dirubah Bu supaya ada nilai keberkahan dan nilai doanya. Minimal assalamualaikum warahmatullah. Ini minimal. Yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pula yang menjadi perdebatan para ulama ketika mengucapkan salam kepada non muslim. Ya assalamualaikum, artinya selamat untuk kamu. Ya sama selamat pagi, selamat malam, selamat petang. Sama dengan itu. Jadi etika salam yang bagus adalah menyempurnakan sampai kalimat Allah supaya ada nilai doa dan keberkahan. Ngoten nggih, Pak? Terima kasih itu untuk semuanya biar ada peringatan. Kalau saya memang membiasakan Pak, sama istri aja di rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Sama juga menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keliru. Yang betul waalaikumsalam. Anak mana disingkat salam. Yo, salam podo-podo. Ya karena sudah saking kaprahnya Bapak Ibu sehingga kita nggak memperhatikan itu. Akhirnya nol nilainya. Ya sebatas sapaan, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Saya kira itu Bapak Ibu karena sudah menjelang Isya kurang 1 menit. Semoga hari ini Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.